Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam. Pada hari ini adalah merupakan pertemuan perdana kita untuk mata kuliah perpajakan. Sebelum saya menyampaikan materi, berikut adalah profil saya sebagai pengajar daripada mata kuliah perpajakan di semester ini. Latar belakang pendidikan saya adalah dari Universitas Bina Nusantara. S1 saya adalah dari Sastra dan Bahasa Inggris, S2 saya dari Manajemen Keuangan dan SDM. Pengalaman kerja saya sebagian dari accounting, sebagian dari HR. Kemudian di dalam dunia akademisi, saya berkecimpung juga di bidang akuntansi, manajemen keuangan, dan perpajakan. Nah, kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk mata kuliah perpajakan. Jadi diharapkan bahwa peserta didik atau mahasiswa dapat mengenal jenis-jenis pajak apa saja yang berlaku di Indonesia serta peraturannya. Yang kedua, dapat memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Kemudian, peserta didik atau mahasiswa tentu saja dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan setiap pajak terhutang sehingga semuanya dapat dilakukan sesuai undang-undang perpajakan. Yang selanjutnya, peserta didik di dalam perpajakan 1 ini diharapkan mampu untuk menghitung, menyetor, melaporkan, khususnya di dalam pajak penghasilan. Juga nanti kita akan mempelajari mengenai pajak bumi dan bangunan. Dalam pajak penghasilan sendiri yang diharapkan adalah dapat memahami bagaimana perhitungan PPh 21, 22, 23, 24, 26, 25, 28, dan 29. Kemudian, jika kita masih memiliki waktu yang cukup, maka nanti juga akan mulai diperkenalkan tentang e-filing atau e-billing, bagaimana tata cara dari penyetoran atau pelaporan pajak, dan mampu untuk mengisi ISPT masa pajak, khususnya di dalam pajak penghasilan. Dan juga bisa mengisi ISPT tahunan baik sebagai orang pribadi maupun sebagai wajib pajak badan usaha. Selanjutnya, ini adalah merupakan kesepakatan kita, ya, di mana karena perkuliahan masih dilaksanakan atau diselenggarakan secara daring, sehingga 4 pertemuan kita sebelum UTS itu kita melakukan dengan menggunakan recording video pembelajaran seperti yang dilakukan pada hari ini, atau juga bisa menggunakan media Google Meeting. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui ketua kelasnya atau grup WhatsApp yang dibentuk untuk mempermudah komunikasi antara saya dengan mahasiswa sekalian. Kemudian yang kedua, dipastikan untuk setiap mahasiswa peserta didik untuk dapat mengisi absensi dan LKM pada Google Classroom. Jika ada kendala, baik itu mungkin kendala sakit, kendala izin, atau kendala koneksi, dapat diberitahukan kepada saya sebagai pengajar, sehingga saya bisa mengetahui status apa yang dialami oleh peserta didik. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, sistem pembelajaran di LP3I Cikarang ini adalah menggunakan sistem pagi dan malam, ya. Jadi bagi yang mahasiswa bekerja pada pagi hari, maka dapat mengikuti sesi malam. Sebaliknya, jika untuk sesi malam yang available, maka kalau
Mungkin sesi pagi yang available, berarti silakan Anda ikut yang sesi pagi ya. Kemudian nanti mungkin kita akan coba efektifkan dengan menggunakan WA Group sebagai komunikasi, tetapi pembelajaran kita akan menggunakan media Classroom, video pembelajaran, dan Google Meeting ya. Baik, kita mulai materi kita tentang perpajakan. Ini adalah satu pertanyaan besar di dalam perpajakan ya, mungkin bagi Anda yang baru mengenal pajak atau bagi Anda yang masih tabu dengan apa itu perpajakan. Nah, ini adalah satu pertanyaan besar yang seringkali kita tanyakan. Apa sih pajak? Lalu kenapa kita harus membayar pajak? Ya, dua pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan yang sangat sering diajukan. Apa manfaatnya? Mengapa kita harus bayar pajak dan sebagainya? Di sini kalau kita lihat, ini adalah merupakan jawaban mengapa kita membayar pajak. Yang pertama adalah itu adalah merupakan sumber penerimaan negara. Artinya, tanpa pajak maka negara kita akan mengalami kesulitan di dalam sumber penerimaannya. Dan jika negara kita mengalami kesulitan di dalam sumber penerimaan atau sumber income, maka apa yang bisa terjadi? Negara bisa saja menjual sumber daya alam untuk menutupi penerimaan yang kurang tersebut. Tetapi ketika kita menjual sumber daya alam, maka perlu kita pikirkan dampak efek panjangnya. Sumber daya alam tidak mudah terperbaharui. Sumber daya alam tidak mudah untuk direvitalisasi. Ya. Sehingga selama kelamaan kalau kita terus-menerus menggunakan sumber daya alam kita, maka sumber daya alam kita akan habis. Yang kedua, mungkin bisa kita mengatakan negara bisa menggunakan pinjaman luar negeri dan dalam negeri sebagai sumber penerimaan. Betul. Tetapi perlu diingat juga, semakin besar pinjaman dalam negeri dan luar negeri kita, itu pun akan semakin memperbesar utang daripada negara kita. Nah, maka satu-satunya sumber penerimaan yang dapat dikatakan efektif untuk negara kita adalah melalui pajak. Ya. Apa sebetulnya pajak itu? Oke, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ketika kita menggunakan sumber daya alam, maka semakin lama semakin menipis dan tidak mudah untuk direvitalisasi. Dan juga ketika kita melakukan pinjaman, maka hutang itu akan semakin lama semakin bertambah, artinya semakin meningkat. Yang pada akhirnya nanti akan memperburuk keadaan di masa yang akan datang. Tentu saja kita tidak berharap demikian, karena generasi yang akan datang, yang kita akan lanjutkan bukan generasi untuk diwariskan utang negara. Seperti itu kan. Nah, pajak itu adalah merupakan peran yang sangat efektif untuk rakyat, untuk membiayai negaranya sendiri. Rakyat yang mana? Muncul pertanyaan. Ya, rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak dan melebihi PTKP. Apa itu PTKP? PTKP itu adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi, semua rakyat memang adalah merupakan objek pajak. Ketika Anda ada di Indonesia ini, Anda dilahirkan, Anda menjadi warga negara Indonesia, Anda adalah merupakan objek pajak. Tetapi tidak semua objek pajak menjadi wajib pajak. Mengapa? Karena untuk menjadi wajib pajak, maka ada dua syarat yang harus Anda penuhi. Satu, Anda memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Nanti kita akan lihat seperti apa syarat wajib pajak tersebut. Dan yang kedua, Anda memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada batas, ada limit penghasilan di mana Anda mulai untuk dikenakan pajak. Ya, ketika Anda memiliki penghasilan di bawah PTKP, maka sebetulnya Anda bukan merupakan artinya Anda tetap wajib pajak, tetapi Anda bukan merupakan wajib pajak yang dikenai
pajak. Seperti itu. Kita lihat lebih jauh. Oke, ini adalah definisi pajak dari beberapa ahli. Jadi pajak ini bisa kita katakan adalah bantuan, baik secara yang langsung ataupun yang tidak, yang sifatnya bisa dipaksakan ya oleh kekuasaan publik dari suatu penduduk untuk menutup belanja pemerintah. Ya, ini adalah menurut Leroy Beaulieu. Ya, jadi dikatakan bahwa pajak itu adalah merupakan sesuatu yang dipaksakan. Dipaksakan dalam artian sebagai sumbangsih warga negara terhadap negaranya. Ya, berdasarkan Profesor Dr. Rohmat, iuran negara atau iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung atau yang kita sebut sebagai kontraprestasi langsung. Ingat, ketika Anda membayar pajak, maka tidak saat itu juga Anda menerima kontraprestasinya atau rewardnya atau timbal baliknya. Ya, jadi kita menerima hasil reward atau kontraprestasi dari perpajakan kita melalui apa? Bisa saja melalui pembangunan negara atau mungkin bisa disubsidi untuk wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang tentu saja masih tertinggal, yang masih membutuhkan pembangunan. Ya, oke, kita lihat lebih jauh di sini. Oke, ini adalah merupakan definisi perpajakan sama berdasarkan Dr. Suparman Sumahamadihaja. Ya, jadi di sini pajak adalah iuran wajib yang berdasarkan norma hukum ya bisa untuk menutup biaya produksi barang dan jasa secara kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Ya, karena nanti kita akan melihat salah satu fungsi pajak itu adalah bisa untuk menstabilkan moneter. Bagaimana caranya nanti kita akan melihat hubungan antara pajak dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, ini yang merupakan undang-undang perpajakan kita yang masih sampai saat ini kita pakai adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, di mana pajak sendiri adalah merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Badan di sini dalam artian sebagai badan hukum yang seperti PT, CV, ya, dan sebagainya yang memiliki bentuk organisasi yang berbadan hukum, ya, dan sifatnya adalah memaksa, ya, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Oke, ya. Kemudian di sini adalah ciri-ciri perpajakan. Yang pertama adalah dia bersifat kontribusi. Kontribusi artinya iuran atau dia berbeda ya dengan sumbangan. Kontribusi di sini adalah sumbangsih kita sebagai rakyat terhadap negara. Ya. Oke, yang kedua, semuanya harus diatur berdasarkan undang-undang. Dari segi pelaksanaan, peraturan, hukum, dan semuanya ada diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga, kita tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Artinya, kita tidak bisa mendapatkan reward langsung dari perpajakan yang kita bayarkan pada waktu tertentu. Ya. Dan yang keempat yaitu kita menggunakan perpajakan untuk membiayai rumah tangga negara. Nanti kita lihat bagaimana pengaruh perpajakan terhadap APBN. Ya, APBN dari negara kita. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian perpajakan yaitu yang pertama adanya peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah atau negara. Ya, ini merupakan kontribusi tadi. Yang kedua adalah dipungut dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
Jadi semuanya sudah ada diatur dalam undang-undang, tidak ada kontrak prestasi langsung dipungutnya oleh negara, baik itu bisa bersifat pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya. Jadi tergantung pajaknya yang termasuk pajak eh, pusat atau pajak negara atau pajak daerah ya. Kemudian diperuntukkan bagi pengeluaran yang sifatnya budgeter. Budgeter ini biasanya pemerintah akan mengalokasikan dana dari pajak atau APBN yang bersumber dari pajak ini untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya sangat urgent ya, atau kepentingan-kepentingan yang memang diperlukan untuk membiayai pos-pos tertentu yang sangat strategis di dalam negara. Kemudian dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan dipungut baik bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti apa pengertiannya nanti kita akan melihat. Nah, ini adalah merupakan mengapa kita belajar pajak, ini adalah merupakan alasan kita. Karena yang pertama, setiap warga negara mereka adalah sesungguhnya adalah objek pajak. Yang ketika nanti mereka sudah menjadi wajib pajak dan mereka memiliki penghasilan di atas PTKP, maka itu akan menjadi sebuah kewajiban perpajakan. Ya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya perpajakan ini harus dipahami dan harus dimengerti oleh seluruh masyarakat. Ya, baik itu yang sifatnya mereka yang belum menjadi wajib pajak ataupun sudah menjadi wajib pajak. Apalagi kalau mereka sudah wajib pajak dan memiliki penghasilan di atas PTKP, karena pasti mereka akan dikenakan pajak. Yang kedua, dari segi badan atau organisasi ini adalah merupakan kewajiban perusahaan, di mana perusahaan juga akan dikenakan pajak. Pajak-pajak seperti apa saja, elemen apa saja di dalam pajak perusahaan itu nanti akan kita pelajari. Ya. Kemudian pajak juga yang perlu kita pahami sebagai warga negara ini adalah merupakan aset atau sumber dari penerimaan negara. Sehingga kita perlu tahu sebagai warga negara bagaimana perpajakan di negara kita supaya alokasi dari perpajakan kita adalah merupakan alokasi yang strategis dan tepat guna. Dan semua ini kaitannya adalah merupakan ujung dari pertumbuhan ekonomi secara makro. Percayalah bahwa ketika warga negara taat pajak, maka itu akan seimbang ya, itu akan berbanding lurus dengan tingkat perekonomian makro dari negara tersebut. Ini adalah merupakan karir yang dapat Anda miliki ketika Anda mau menjadi seorang spesialis di bidang pajak. Ya, sangat bagus untuk profesi Anda ke depannya. Jika Anda ingin mendalami di bidang perpajakan, Anda bisa menjadi seorang tax management, di mana Anda bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, karena pasti saya jamin semua perusahaan akan berkaitan dengan bidang perpajakan. Berikutnya Anda juga bisa menjadi seorang tax officer, di mana Anda bisa bekerja di Direktorat Jenderal Perpajakan atau di kantor perpajakan, baik itu kantor pajak yang pusat ataupun kantor pajak pratama di setiap kabupaten, kota, provinsi, ya, ataupun di pusat. Kemudian Anda juga bisa menjadi seorang tax consultant. Apa fungsinya tax consultant? Tax consultant ini memang diberikan wewenang oleh negara untuk mengedukasi masyarakat ya, baik itu orang pribadi maupun badan, untuk bisa memahami seperti apa seluk-beluk perpajakan. Dan juga seperti dinamakan konsultan, mereka bisa memberikan arahan, bisa memberikan masukan dan juga membantu ya, baik itu orang pribadi maupun badan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Selanjutnya, ini adalah merupakan pajak perusahaan ya. Di dalam perusahaan tentu saja semua
pajak, sumber awalnya adalah merupakan transaksi. Ya, transaksi-transaksi tersebut ketika kita jual beli dan segala kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, apakah kegiatan-kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai kategori terkena pajak. Nah, sehingga ketika nanti kita mendapati bahwa aktivitas tersebut adalah merupakan aktivitas yang terkena pajak, maka itu akan menjadi sebuah kewajiban untuk perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Nah, bagi perusahaan, sumber data yang dibutuhkan adalah merupakan laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan inilah nanti akan muncul transaksi mana saja, pos-pos apa saja yang bisa dikatakan terkena pajak. Dan di akhir adalah merupakan keputusan manajemen seperti apa, bagaimana mereka untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan, ya, karena itu adalah kegiatan inti daripada perpajakan, menghitung, menyetor dan melaporkan. Jadi kita dikatakan memenuhi kewajiban perpajakan ketika kita sudah melakukan perhitungan, kemudian kita setor dan kemudian kita melaporkan. Jika Anda belum sampai melaporkan, baru sampai tahap menyetor, ya, maka Anda nanti akan missing satu aktivitas itu yang merupakan aktivitas penting. Nanti kita lihat sebagaimana pentingnya pelaporan pajak di materi-materi yang berikutnya, ya. Oke, ini secara garis besar pajak perusahaan itu siklusnya seperti ini, di mana pertama ada yang disebut sebagai penghasilan, ya. Penghasilan ini bisa tentu saja bisa dari produksi, bisa dari saham, atau bisa dari dividen, ya, bisa dari obligasi yang dimiliki oleh perusahaan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian dari penghasilan ini, sebelum kita menghitung pajak atau mendapati pajak terutangnya, ya, kita katakan sebagai pajak terutangnya, maka semuanya harus dikurangi beban-beban yang dapat dikurangkan. Ya, artinya beban-beban ini adalah merupakan elemen-elemen yang bisa ya mungkin kita yang sudah selesai kewajiban perpajakan kita sehingga kita tidak perlu lagi untuk menyetorkannya. Oke. Nah, baru itu menghasilkan PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, nanti kita akan kalikan dengan tarif pajak, maka itu akan kita dapati pajak terutang, ya, untuk 1 tahun, ya, yang kita sebut sebagai pajak fiskal. Oke, pajak terutang 1 tahun fiskal. Fiskal ini merupakan perhitungan dalam satuan pajak 1 tahun, ya. Kemudian untuk pajak-pajak yang terlibat di dalam perusahaan itu, selain ada pajak PPh 21 untuk karyawan, ya, di mana biasanya badan ini akan secara langsung memotong PPh 21 atas gaji, upah, honor yang diterima oleh karyawan atau ya sumber daya manusia yang dipekerjakan di perusahaan atau badan tersebut, ya. Kemudian selain itu juga nanti kita akan melihat bagaimana perusahaan itu akan dipotong, ya, dari segi PPh 23 atas penghasilan jasa yang mereka miliki. Kemudian juga mereka nanti akan dipotong dari PPh 22, 23 dan 24. Dan bagaimana kita melihat PPh final nanti pada PPh 25 yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selain itu juga, tentu saja kewajiban perusahaan adalah untuk menyetor pajak bumi bangunan, ya, pajak bumi dan bangunan, bea materai, BPHTB, pajak daerah, dan semua kewajiban perpajakan lainnya. Oke, ini saya skip dulu. Nah, ini adalah merupakan perbedaan antara pajak dengan akuntansi. Di akuntansi, sumber dasar dari akuntansi itu adalah merupakan PSAK, yaitu
peraturan standar akuntansi keuangan. Nah, sekalipun perpajakan menggunakan laporan keuangan sebagai sumber daripada kewajiban perpajakan itu sendiri, tetapi secara sumber hukum, secara dasarnya mereka memiliki perbedaan, di mana pajak itu sendiri sumber hukumnya adalah merupakan undang-undang, ya, sehingga kita bisa simpulkan kalau yang disebut dengan PSAK atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan, ya, peraturan-peraturan standar akuntansi itu sifatnya permanen. Artinya permanen, tidak memiliki perubahan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, ya. Sementara ketika kita berkaitan dengan pajak, maka undang-undang ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masa atau zaman atau periode tertentu, ya. Sebab kita selalu akan memiliki perubahan baik dari segi inflasi, dari segi penghasilan yang dimiliki, dari segi aturan bagaimana perpajakan itu dapat dikatakan efektif diberlakukan dalam suatu negara, itu harus selalu ada penyesuaian, ya, gitu. Oke, kita lihat kembali, ya. Oke, ini adalah perbedaan antara pajak dengan retribusi. Ya, ketika kita bicara tentang pajak, tadi seperti yang saya katakan bahwa pajak tidak dapat kita mendapat reward secara langsung, atau yang kita kenal dengan istilah kontraprestasi. Sementara ketika kita berkaitan dengan retribusi, maka kita bisa mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Apa sih itu retribusi? Retribusi itu adalah iuran yang kita bayarkan, ya. Tapi kita bisa mendapatkan kontraprestasi langsung seperti apa? Contohnya adalah PDAM. Ketika Anda membayarkan iuran PDAM, maka secara langsung Anda mendapatkan fasilitas berupa penyaluran air bersih ke rumah tangga. Atau juga bisa contoh lainnya adalah retribusi penanganan sampah, ya, sebagai retribusi sebagai kontraprestasi langsungnya, maka Anda mendapati bahwa setiap hari petugas sampah mengangkut sampah di kompleks atau di tempat kita, sehingga kita mendapati bahwa lingkungan kita tetap bersih. Nah, itu adalah retribusi, ya. Sementara kalau pajak, kita tidak bisa menuntut saat kita membayar pajak, maka kita harus mendapat reward atau kontraprestasi langsung, ya. Kita tidak bisa, misalkan contohnya ketika jalan depan rumah kita mungkin berlubang atau kurang bagus kondisinya, lalu kita sudah membayar pajak dan kita menuntut untuk segera diperbaiki. Kita tidak bisa seperti itu, karena pajak itu anggarannya adalah bukan untuk anggaran secara pribadi atau kelompok, ya, tapi ini adalah merupakan anggaran daerah atau anggaran negara yang penggunaannya bisa saja tidak untuk kita secara pribadi, tetapi bisa dilakukan secara subsidi silang, ya, bisa untuk daerah-daerah yang masih tertinggal seperti itu. Kemudian bagaimana antara perbedaan pajak dengan sumbangan? Nah, ini juga ada perbedaan yang sangat mendasar, ya, di mana sumbangan itu yang mendapat manfaat yaitu adalah ya mereka yang membayarkan sumbangan. Tidak seperti pajak, yang membayar pajak tidak mendapatkan kontraprestasi langsung, ya. Jadi kalau sumbangan kita membayarkan karena kita sudah tahu siapa objek daripada yang akan kita sumbang, dan saat kita menyumbang maka mereka yang mendapatkan manfaatnya. Jadi hanya sekelompok kecil yang kita sudah ketahui tujuannya. Oke.
Itu adalah perbedaan antara retribusi dengan pajak, ya. Kemudian di sini fungsi daripada perpajakan, ya. Kita lihat apa saja fungsi daripada perpajakan. Oke. Yang pertama adalah fungsi budgeter, ya. Apa itu fungsi budgeter? Ya, fungsi budgeter inilah fungsi untuk anggaran negara. Jadi, tentu saja pajak ini adalah merupakan sumber pendapatan negara yang paling efisien untuk membiayai pengeluaran negara. Ya, nah negara mengapa dia membutuhkan biaya? Karena negara itu banyak pengeluarannya, ya. Dan biaya ini bisa diperoleh dari penerimaan pajak, ya. Nah, contoh-contoh dari pengeluaran atau pembiayaan rutin yang menggunakan pajak antara lain, ya, ini belanja pegawai, ya. Belanja pegawai ini dalam artian bagaimana kita membiayai gaji daripada abdi-abdi negara seperti PNS dan sebagainya. Kemudian belanja barang, ya, dari departemen-departemen tertentu, ya, pemeliharaan, maintenance mungkin. Sebagai contoh dari Departemen Pertahanan kita membutuhkan biaya untuk pemeliharaan alutsista seperti itu kan, ya. Dan juga untuk pembiayaan pembangunan, ya, bisa juga untuk tabungan, ya, tabungan negara dari tabungan APBN kita, ya. Nah, itu adalah merupakan sumber fungsi budgeter, ya. Artinya fungsi budgeter itu adalah bagaimana kita membiayai pajak ini untuk anggaran negara. Yang kedua ada fungsi reguler atau fungsi pengaturan, di mana pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter atau kebijaksanaan pajak. Ya, dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, dalam rangka menggiring penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maka diberikan fasilitas keringanan pajak. Agar apa? Agar masyarakat tidak diberatkan, tetapi mereka juga bisa taat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini artinya untuk sebagai pengendali inflasi. Apa kaitannya pajak dengan inflasi? Ya, ini sangat berkaitan. Ya, bayangkan jika pendapatan negara melalui pajak tidak didapati secara efektif dan efisien, maka apa yang terjadi? Pengeluaran negara tetap akan sangat banyak. Ya, salah satunya adalah untuk membiayai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bisa dari subsidi pangan, bisa menggunakan subsidi-subsidi lain untuk masyarakat. Jika penerimaan negara ini sangat terbatas, maka pemerintah atau negara pun tidak mampu untuk memberikan subsidi-subsidi tersebut. Yang pada akhirnya akan terjadi apa? Harga barang dan jasa di kalangan masyarakat pasti akan naik. Ya, nah itu nanti akan meningkat, ya, tingkat inflasi kita. Kemudian yang keempat adalah merupakan fungsi dari redistribusi pendapatan. Jadi redistribusi ini artinya bagaimana kita bisa dalam suatu negara itu memiliki membiayai kepentingan umum dan juga bisa membuka kesempatan-kesempatan kerja, ya, dengan adanya redistribusi pendapatan. Mungkin bisa juga ada pemerataan pendapatan antara daerah-daerah yang masih tertinggal dengan daerah-daerah yang sudah maju. Ya, ini tadi seperti kita sudah jelaskan. Ini adalah merupakan gambaran dari pertumbuhan penerimaan pajak
Ya, sejak adanya amnesti pajak di negara kita, ada peningkatan ya jumlah pajak yang masuk ya di negara kita ya. Kemudian kalau kita lihat seperti apa, nah ini komposisi penerimaan pajak APBN ya, pajak-pajak yang eh, memberikan sumbangsi kepada APBN kita ya. Yang paling besar itu adalah dari PPH ya. PPH ini ya, baik secara orang pribadi maupun badan. Kemudian terbanyak kedua adalah dari PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian nanti kita bisa lihat di sini ada beberapa bea-bea yang bisa dikatakan menjadi sumber penerimaan negara juga, dan juga dari cukai ya. Oke, nanti kita akan lihat aspek-aspek PPH, PPN, PBB, cukai dan bea-bea lainnya nanti di penjelasan berikutnya. Oke, ini adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia ini menganut satu ya, self assessment system. Apa artinya self assessment system? Sistem penentuan pajak dengan membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Jadi self assessment system ini adalah merupakan metode sistem penentuan pajak yang lebih menitik beratkan atau yang lebih berfokus kepada si wajib pajaknya. Sehingga mereka bisa menghitung sendiri ya, menentukan, bukan menentukan ya, artinya menghitung, dan mereka bisa melaporkan sendiri sebagai wajib pajak melalui KPP-KPP yang ada di daerah mereka masing-masing. Nah, apakah sampai sekarang masih ada self assessment system ini? Tentu saja ya. Contohnya adalah PPN dan PPH ya. Ini adalah merupakan yang biasanya kita sudah dapat ya untuk menghitung dan kita bisa melaporkan ya, karena tarifnya sudah ditetapkan secara jelas oleh pemerintah. Yang kedua, nah ini ya ciri-ciri sistem pemungutan self assessment. Penentuan besaran pajaknya dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri karena kita bisa menghitung. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya dari mulai menghitung, membayar, dan melaporkan. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat-surat ketetapan pajak ya dan sebagainya. Contoh, misalkan ketika Anda membeli barang atau pergi ke restoran yang ada di mall, maka otomatis Anda akan mendapati pembelian Anda sudah dipotong PPN ya sebanyak 10%. Nah, itu adalah merupakan self assessment ya, penentuan. Kemudian yang kedua, kita ada berfokus kepada official assessment. Jadi, official assessment ini kita menyerahkan wewenang perpajakan kita atau kewajiban perpajakan kita, atau menyerahkan perhitungan dari pajak terutang kita itu kepada fiskus. Apa itu fiskus? Ya, dalam hal ini adalah merupakan pemotong pajak ya, baik itu badan ataupun pemerintah. Ya, seperti itu. Jadi, ketika kita misalkan bekerja di suatu perusahaan, nah, maka kita menyerahkan kewajiban perpajakan kita untuk dipotong berdasarkan undang-undang yang diselenggarakan atau di manage oleh perusahaan kita. Contoh lain adalah merupakan PBB. PBB ini adalah merupakan kewajiban warga negara terhadap negara. Artinya apa? Melalui PBB ini sesungguhnya kita telah melaksanakan official assessment system. Karena besaran pajak terutangnya tidak dapat kita tentukan sendiri, tetapi harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Sehingga kita sebagai warga negara dan masyarakat yang kita tahu adalah kita menerima STP ya, surat tagihan pajaknya langsung ya, dan kita harus segera membayar atau melunasi sesuai yang sudah tertera. Ya, besaran pajaknya dihitung oleh petugas pajak. Kemudian sifatnya pasif, kita sebagai wajib pajak artinya kita hanya dikenai kewajiban perpajakan yang sudah dihitung besarannya ya. Nah, pemerintah atau fiskus bisa menentukan memiliki hak penuh tentang besaran pajak yang dibayarkan. Atau bisa menggunakan withholding system. Withholding system ini memang yang lebih tepat yang biasa digunakan oleh perusahaan ya. Karena mengapa? Mereka adalah merupakan pihak ketiga ya. Pihak ketiga dalam hal ini mereka bukan aparat pajak atau fiskus ya. Jadi mereka dikatakan sebagai bendahara instansi ya yang membantu karyawan untuk menghitung kewajiban-kewajiban perpajakan mereka serta menyetor dan melaporkan. Sehingga kita sebagai karyawan mungkin kita sudah memiliki fasilitas kewajiban perpajakan kita yang dibantu oleh perusahaan tempat kita bekerja. Saya yakin di sini semua sudah pasti ya, ketika memiliki gaji atau upah atau honor dan lain sebagainya dari pemberi kerja, maka sudah secara otomatis ketika gaji atau upah atau honor Anda terima itu sudah include dengan pemotongan perpajakan. Oke, ini adalah jenis tarif pajak ya. Ada yang sifatnya proporsional atau sebanding, artinya sama ya besarannya. Contohnya PPN. Ada tarif pajak yang sifatnya progresif ya, semakin besar bila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Contohnya adalah pajak penghasilan orang pribadi. Ketika Anda mendapatkan penghasilan lebih, maka nanti Anda secara PKP atau penghasilan kena pajaknya besar, maka otomatis pajak terutangnya pun akan berbanding lurus, akan semakin besar. Kemudian ada pajak degresif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Nanti kita akan masuk ke jenis-jenis pajak yang seperti ini juga. Dan ada tarif pajak yang tetap. Tarif pajak yang tetap itu adalah contohnya bea materai. Ya, yang besarannya stagnan ya, sekitar Rp6.000. Dan mungkin nanti akan mengalami kenaikan ya setelah nanti pemerintah mengesahkan kebijakan yang baru tentang bea materai ini. Oke. Ya, ini contoh tarif degresif ya. Tarif yang pajak persentasenya akan lebih kecil jika DPP atau dasar pengenaan pajaknya tinggi. Ya. Oke, ini sama pengertiannya seperti tadi ya. Oke, kemudian pengelompokan pajak berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua, ada pajak yang sifatnya langsung dan yang tidak langsung. Apa itu yang langsung? Langsung itu artinya yang secara otomatis dibebankan dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Ya, ketika Anda membeli barang dan jasa dari tempat tertentu, maka secara otomatis mungkin Anda sudah dikenakan PPN ya. Kalau itu adalah merupakan pajak tidak langsung ya. Kalau pajak langsung artinya Anda sebagai wajib pajak tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain ya. Contohnya PPh. Seperti itu ya. Oke. Kemudian berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu subjektif dan objektif. Di mana yang subjektif adalah pajak yang melihat dan memperhatikan keadaan wajib pajak. Jadi pajaknya berpangkal pada subjeknya. Dalam hal ini adalah PPh. Ya, jadi penentuan PPh itu adalah berdasarkan siapa subjek
pajaknya. Sementara pajak objektif itu dilihat dari objeknya. Ya, subjek biasanya adalah individu atau wajib pajak. Objek apa yang dikenakannya? Bendanya atau mungkin dalam hal ini adalah benda atau objek ya yang dikenai biasanya dari PPN ataupun PPNBM ya. Dari lembaga pemungutnya bisa terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jadi pajak pusat ini adalah merupakan yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya PPH, PPN, Bea Materai, dan PPNBM. Untuk pajak daerah yang dipungut oleh tingkat daerah ya, contohnya kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak tempat hiburan, ya, pajak mungkin bahan bakar dan sebagainya ya. Oke, ini ada merupakan asas dari perpajakan ya. Yang pertama, asas dari perpajakan itu adalah equality atau equal, sama, adil dan merata. Artinya adil dan merata, semua warga negara yang adalah objek pajak pasti mereka akan jadi wajib pajak ya. Nah, apakah wajib pajaknya mereka harus memenuhi kewajiban pembayaran pajak tergantung dari nanti apakah penghasilan mereka berada di atas PKP atau tidak ya. Sorry, di atas PTKP atau tidak. Kemudian yang kedua adalah convenience. Jadi convenience itu pay as you earn ya. Ini tidak memberatkan kita sebagai masyarakat karena kita di penentuan pajak itu berdasarkan penghasilan. Jadi tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan dalam artian apa? Secara besarannya ya. Sifatnya memaksa tetapi besarannya menyesuaikan dengan tingkat penghasilan. Kemudian certainty artinya tidak sewenang-wenang karena semuanya sudah diatur di dalam undang-undang. Dan ekonomi artinya efisien ya. Efisien ini kita bisa tadi contohnya ya pada self assessment kita bisa menghitung, kita bisa melapor, menyetor dan melapor sendiri sebagai wajib pajak ya. Oke, ini tadi penjelasan yang saya jelaskan. Oke. Kemudian ada juga asas pajak menurut falsafah hukum, yaitu teori asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, dan asas daya beli ya. Nanti kita lihat seperti apa ya ini menurut falsafah hukum. Nah, ini yang pertama itu adalah teori asuransi. Teori asuransi itu mengatakan bahwa pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Jadi secara tidak langsung memang ketika kita membayarkan pajak, maka secara tidak langsung kita sudah membayarkan premi asuransi. Mengapa? Karena nanti hasil daripada perpajakan yang merupakan sumber APBN juga akan digunakan untuk pembangunan. Ya, kita dapat merasakan hasilnya dengan apa? Misalkan contoh jalan yang baik, fasilitas-fasilitas umum yang baik, yang tentu saja itu akan membuat kita safety ya. Kemudian yang kedua, teori kepentingan, gimana negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negaranya dengan memperhatikan beban yang harus dipungut. Ini sama tadi ya, seperti asas apa tadi, equal ya, gitu. Artinya pay as you earn, convenience sorry ya, asas convenience, kita membayar sesuai yang kita hasilkan ya, yang kita miliki. Kemudian berikutnya ada teori gaya pikul. Teori gaya pikul ini adalah tiap orang yang dikenakan pajak dengan bobot yang sama atau adil. Ya, adil ini bisa secara objektif berdasarkan penghasilan atau berdasarkan subjektif berdasarkan pengeluaran. Ya, jadi ada pajak-pajak yang nanti berdasarkan penghasilan, ada yang pajak-pajak yang berdasarkan pengeluaran.
Penghasilan ya jelas contohnya PPh. Pengeluaran ya jelas PPN. Kalau Anda beli lebih, Anda beli barang mewah, maka nanti akan dikenakan lagi PPN. BM itu adalah pajak pertambahan nilai barang mewah ya. Kemudian ada teori gaya beli di mana di sini menganut prinsip bahwa pajak untuk memelihara kepentingan masyarakat. Ya, jadi bisa kita katakan di dalam fungsi budgeter tadi atau fungsi mengatur tadi, pajak ini digunakan juga untuk bagaimana pemerintah memberikan subsidi, memberikan bantuan, ya, memberikan jaminan-jaminan kepada masyarakat, ya. Kemudian ada teori bakti. Teori bakti ini dikatakan bahwa kita sebagai masyarakat memiliki sumbangsih kepada negara kita untuk apa? Untuk kepentingan negara. Ya, di dalam bentuk negara seperti apapun bentuknya, baik itu di dalam negara yang sifatnya kerajaan, baik itu negara yang sifatnya parlementer, presidensil dan sebagainya, pasti semua warga negaranya memiliki bentuk-bentuk bakti terhadap negara, ya. Waktu zaman dulu, zaman kerajaan, maka pajak itu disamakan seperti ulu bekti. Ulu bekti ini adalah sebagai kesetiaan rakyat kepada raja, ya, seperti itu. Kalau kita sekarang pada zaman sekarang kita menamakan sebagai pajak, ya. Kemudian, nah ini kita harus tahu juga apa itu hukum pajak, ya. Dikatakan hukum pajak adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah atau fiskus sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak atau membayar pajak. Nah, di sini adalah pembagian dari hukum pajak. Ya, ada hukum pajak material dan hukum pajak yang formal. Di mana hukum pajak yang material mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak, ya, yang berapa pajak terutangnya dan bagaimana pajak-pajak tersebut dapat terhapus dengan melakukan kewajiban perpajakan. Ya, ini adalah yang termasuk hukum perpajakan secara material, undang-undang pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, bea materai, PBB, pajak retribusi daerah. Sementara hukum pajak formal mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum, ya, tata cara untuk kita dapat menjadi seorang wajib pajak. Atau bagaimana ketika kita tidak melakukan kewajiban perpajakan. Ya, jadi kalau secara hukum mungkin bisa kita katakan lah ya, bukan sama ya, bukan sama, tetapi kita bisa perbandingkan jika hukum pajak material ini adalah perdatanya, maka yang formal ini adalah pidananya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di dalam undang-undang pajak penghasilan, ini yang kita nanti akan pelajari ya bersama. Kita akan melihat siapa subjeknya, siapa objeknya, bagaimana caranya menghitung pajak itu terkait dengan tarif, struktur modal, harga transaksi, dan sebagainya. Kemudian bagaimana pelunasan perpajakan, tentu saja ini terkait dengan perhitungan, kemudian penyetoran, dan pelaporannya. Ya. Sekarang kalau kita katakan siapa yang merupakan subjek pajak. Subjek pajak itu bisa berupa orang pribadi, artinya individu ya, Anda dan saya. Kemudian subjek pajak juga bisa berupa warisan yang belum terbagi yang merupakan satu kesatuan atau yang bersifat menggantikan yang berhak. Jadi warisan yang dalam hal ini adalah warisan yang belum terpecah, ya, warisan yang utuh ataupun warisan yang sudah diwariskan kepada hak warisnya tetapi perhitungannya adalah warisan yang utuh ya.
kemudian badan ini artinya badan hukum, atau bentuk-bentuk usaha tetap lainnya yang dipersamakan dengan badan, ya. Oke, apa itu definisi penghasilan? Karena ketika kita menghitung pajak penghasilan, maka sumbernya harus melalui PPh atau pajak penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan itu adalah segala sesuatu yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, ya. Nah, penghasilan ini bisa dari manapun. Artinya penghasilan itu adalah yang memberikan manfaat bagi kita, ya. Nah, kalau tadi adalah PPh, bagaimana dengan PPN dan PPNBM? Nanti yang akan kita pelajari seperti ini, tapi itu akan kita pelajari nanti setelah UTS, ya. Nah, ini adalah merupakan alur dari pembagian hukum pajak, ya. Oke, yang pasti awal dari semuanya adalah kita dikukuhkan dulu sebagai wajib pajak. Kapan kita dikukuhkan atau kita diakui sebagai wajib pajak secara sah oleh negara? Pada saat kita melakukan pendaftaran NPWP atau nomor pokok wajib pajak, baik itu adalah nomor pokok wajib pajak orang pribadi maupun nomor pokok wajib pajak badan usaha, ya, atau kita dikukuhkan sebagai NPPKP. Apa itu nomor pokok pengusaha kena pajak? Nah, kemudian kita sebagai wajib pajak maka kita wajib melakukan perhitungan. Ya, wajib melakukan perhitungan, ya, melakukan pembukuan pencatatan untuk kita melakukan perhitungan perpajakan kita, dan kewajiban itu kemudian kita melakukan pembayaran dengan menggunakan SSP. Kalau sekarang kita menggunakan e-filing, ya. Nah, kemudian setelah kita membayar, maka kita melakukan pelaporan. Nah, itulah makanya saya selalu katakan kegiatan utama daripada perpajakan adalah yang pertama perhitungan, yang kedua penyetoran, yang ketiga adalah pelaporan. Oke. Nah, lalu seperti apa tugasnya Fiskus? Fiskus dalam hal ini adalah pemerintah yang berwenang di dalam bidang perpajakan, yang diwakilkan atau yang direpresentasikan oleh kantor pajak, ya, Direktorat Jenderal Pajak, ya. Mereka berhak untuk melakukan pemeriksaan apakah pencatatan yang dilakukan ini betul atau tidak, atau penyetoran atau pelaporan yang dilakukan ini betul atau tidak, ya. Dan Fiskus juga berhak untuk menetapkan SKP. SKP ini adalah surat keterangan perpajakan, ya. Mungkin apakah ada yang kurang bayar atau statusnya malah belum dibayar dan sebagainya. Nah, kita sebagai wajib pajak berhak untuk melakukan pembelaan, ya, jika memang Fiskus atau aparat pajak atau DJP, Direktorat Jenderal Perpajakan, melakukan pemeriksaan yang menurut kita sebagai wajib pajak sudah kita penuhi kewajiban perpajakan kita. Maka kita silahkan mengajukan keberatan kepada DJP itu, ya, atau kantor pajak Pratama yang sebagai perwakilan dari kabupaten dan kota, ya, tempat kita berada. Nah, kalau keberatan itu tidak menghasilkan jalan yang baik, gitu, ya, artinya belum ditemukan jalan keluarnya, maka kita bisa mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Nah, ujung daripada banding ini adalah bisa kita mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ya, ini adalah bagaimana
kita sebagai wajib pajak dijamin oleh negara untuk kita mendapatkan perlindungan hukum secara perpajakan. Oke, di sini kita harus tahu surat-surat administrasi yang sering digunakan di dalam perpajakan ya. Yang pertama ada SPT. SPT ini adalah surat untuk pelaporan ya, perhitungan dan pembayaran pajak terutang. SKP ini adalah surat keterangan pajak ya, yang berupa SKP KB kurang bayar, SKP KBT kurang bayar tambahan, SKP LB lebih bayar, atau SKPN ya. Nah, ini jadi nanti kita setelah kita melakukan kegiatan perpajakan kita atau si SPT ini kita isi, kemudian kita menyetorkan sejumlah uang yang tentu saja merupakan kewajiban perpajakan kita, maka nanti kita akan mendapatkan SKP jika tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan yang Fiskus tadi Fiskus tadi tetapkan gitu ya. Dan akan keluar juga STP jika kita memang melakukan pelanggaran perpajakan. STP ini bisa digunakan untuk mengkoreksi pajak, bisa digunakan untuk mengenakan sanksi, ya, atau bisa digunakan untuk surat tagihan, ya, surat tagihan. Jika kita belum melunasi seperti itu. Selanjutnya, pajak sendiri secara hukum masuk dalam ranah hukum perdata dan pidana. Perdata tadi ketika kita mencari dasar kemungkinan pemungutan kejadian keadaan perbuatan hukum yang ada di dalam lingkungan hukum perdata. Sementara kalau pidana adalah kesengajaan terhadap WP atau wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan. Ya, jadi ada dua hukum yang mengatur perpajakan ini ya. Jadi kalau perdata mungkin kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran tadi di dalam pelaporan, perhitungan dan sebagainya. Setelah kalau pidana adalah merupakan penggelapan pajak mungkin ya. Kemudian kita sebagai wajib pajak tidak membayarkan pajak dan sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai ranah pidana. Oke. Seperti yang tadi saya katakan, hukum pidana mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan wajib pajak terhadap peraturan. Tetapi kalau perdata, itu mungkin dia akan membahas bagaimana kemungkinan pemungutan atas kejadian keadaan perbuatan yang bergerak di dalam lingkungan perdata. Ya, yang mungkin ini masih bisa diselesaikan secara perdata. Mungkin dari perhitungannya atau pelaporannya ada yang dilakukan pelanggaran. Oke, ini adalah ketentuan pidananya ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 38. Kalau kita alpa artinya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap, atau kita melakukan penipuan pengisian SPT, maka kita bisa dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ya. Nah, jika kita kesalahannya disengaja, artinya tidak mendaftarkan diri, padahal kita adalah merupakan wajib pajak yang berada di atas PTKP, artinya kita sebagai PKP ya, kita kena pajak penghasilannya, tetapi kita tidak dengan sengaja tidak tunduk di bawah undang-undang perpajakan ya. Kemudian kita juga bisa menyalahgunakan NPWP, kemudian memalsukan NPWP ya dan sebagainya. Tidak menyampaikan SPT yang keterangan isinya kita manipulasi, menolak untuk melakukan pemeriksaan pajak, menolak untuk memperlihatkan pencatatan yang diminta oleh Dirjen Pajak melalui KPP setempat, kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dalam hal ini adalah pelaporan pajak, tidak menyetorkan pajak,
maka pidananya adalah 6 tahun atau paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang ya yang tidak atau kurang dibayar. Kapan sih saat hutang pajak itu muncul? Secara material adalah saat diberlakukannya undang-undang. Artinya ketika undang-undang itu dibuat, undang-undang itu disahkan, maka saat itu jugalah ada yang kita sebut sebagai hutang pajak. Tetapi saat formalnya saat apa? Saat ditagih atau ditetapkan oleh fiskus. Artinya, misalkan ketika PPN, ketika Anda membeli barang dan jasa yang terkena PPN, maka disitulah Anda dikenakan PPN. Ya, jadi sesungguhnya secara material, secara hukum, secara secara material itu diberlakukan undang-undang ya sejak disahkan oleh pemerintah, tapi secara formal ketika kita terkena apa namanya yang ditentukan oleh undang-undang tersebut ya gitu. Hutang pajak itu bisa berakhir dengan menggunakan apa? Yang pertama saat kita lunasi atau saat kita melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua saat kita mendapatkan kompensasi atau amnesti atau merupakan keringanan-keringanan pajak lainnya ya. Terus yang berikutnya saat hutang pajak itu sudah kadaluarsa dan saat adanya pembebasan ya. Ini tadi ya amnesti ya, tadi ya penghapusan. Gitu. Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan berikutnya itu tentang ini nanti bisa Anda pelajari ya, ajaran formal dan material. Ini juga tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Oke, ini tadi ya jenis-jenis perpajakan. Secara garis besar perlawanan pajak itu ada yang secara aktif dan ada yang secara pasif. Secara aktif itu artinya kita tax avoidance, kita mengacuhkan kewajiban perpajakan ya dan kita tidak memberikan perhatian kepada kewajiban perpajakan kita, tax avoidance dan tax evasion ya. Sementara secara pasif perlawanan pajak itu dapat berupa struktur ekonomi yang tidak mendukung untuk diberlakukannya pajak ya, sistem pemungutan yang kita tidak ikuti ya, atau moral dan intelektual penduduk. Nah, itulah mengapa dengan adanya edukasi perpajakan di setiap kampus atau mungkin di setiap perusahaan itu akan memperkecil tingkat perlawanan pajak ya yang yang kemungkinan terjadi di dalam masyarakat. Ya, ini tadi tax avoidance artinya kita dengan sengaja melanggar hukum. Dalam hal ini kita menghindarkan diri dari kegiatan perpajakan, jadi tidak melanggar hukum ya dalam artian contohnya misalkan ketika kita tidak mau untuk membayar bea cukai yang terkena dalam rokok, maka kita tidak usah kita merokok, maka Anda akan terhindar. Artinya Anda terhindar dari pajak itu. Ketika Anda tidak mau terkena PPN atau PPNBM, maka Anda solusinya jangan membeli barang dan jasa yang terkena PPN dan PPNBM. Jadi kita mencoba untuk menghindarkan diri dengan tidak membeli atau tidak melakukan tindakan yang memang terkena dengan undang-undang perpajakan. Atau tax evasion. Tax evasion ini dalam kaitan artinya apa? Ini yang kita sebut sebagai penyelundupan, penggelapan, atau pengelakan pajak. Seharusnya kita dikenai oleh undang-undang perpajakan, tetapi dengan sengaja kita melakukan penyelundupan, baik itu yang secara fisik ataupun secara administrasi. Ya, kita tahu bersama mungkin seperti kasus yang beberapa waktu yang lalu yang sempat viral, yaitu dirut dari salah satu maskapai internasional yang menyelundupkan motor yang memang cukup mahal ya. Nah, itu terkait dengan pajak PPNBM yang harus dia bayarkan ya. Gitu. Kemudian
Kemudian tarif pajak tadi sudah. Oke, baik ya. Ini adalah merupakan pertemuan pertama kita terkait dengan dasar perpajakan dan pengenalan perpajakan. Nanti untuk tugas saya akan upload di Google Classroom ya. Silahkan Anda cek di Google Classroom. Kemudian untuk hal-hal yang memang masih Anda ingin tanyakan terkait perpajakan dapat Anda tanyakan melalui Google Classroom. Saran saya adalah Anda kembali pelajari dahulu untuk PPT atau PowerPoint tentang perpajakan, pengenalan perpajakan ini, sehingga Anda dapat lebih paham dan lebih mengerti ya mengenai perpajakan. Anda juga dapat melihat dari berbagai sumber yang ada, baik dari internet, baik dari buku atau apapun itu yang terkait dengan perpajakan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi